Baik, perkenalkan nama saya Muka Laga. Saya dari PL gue pagi. Di sini saya akan menjawab praktikum ujian akhir semester. Untuk soal nomor satu, A. Tampilkan daftar nama pelanggan serta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500. Di sini saya sudah mempunyai query-nya, yang dimana saya memilih nama pelanggan dan menghitung total belanjanya dan mengalihkan harga buku dan jumlahnya, lalu dijumlahkan dengan query select, menghitung harga dan jumlah sebagai total belanja. Saya melakukan join akan tabel pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan buku. Menggunakan join pesanan, dan join buku. Kemudian saya kelompokkan per pelanggan agar total belanja bisa dihitung per orang menggunakan group by, ID pelanggan, dan P nama. Lalu saya tambahkan syarat having agar hanya ditampilkan pelanggan yang total belanjanya lebih dari 500.000 rupiah. Having menghitung sum harga sejumlah lebih dari 500.000. Kemudian menampilkan urutan dari belanja terbesar dan terkecil. Menggunakan order by total belanja cash. Ini merupakan hasil dari query saya untuk 1A. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, 1B. Tampilkan 5 buku dengan kategori seksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Di sini saya sudah punya query-nya, yang dimana memilih judul buku dan menghitung jumlah total yang terjual berdasarkan jumlah yang dibeli. Saya melakukan join atas tabel buku di pesanan dan pesanan untuk menghubungkan data kategori jumlah dan tanggal pembelian. Ini lalu saya batasi hasilnya hanya untuk buku dengan kategori fiksi dan tahun pemesanan 2023. Lalu saya kelompokkan berdasarkan buku agar perhitungan jumlah penjualan bisa dijumlahkan per buku. Lalu menampilkan total tabel total penjual berdasarkan penjualan terbesar hanya 5 ke atas, yaitu memakai limit 5. Di sini saya mempunyai data sebagai berikut. Baik, selanjutnya menampilkan pelanggan yang belum pernah melakukan pesanan. Saya menampilkan nama pelanggan yang tidak memiliki relasi ke tabel pesanan. Kemudian saya cari ID pesanan yang nol, artinya tidak pernah melakukan transaksi. Ada Rugi dan Mega Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal 2A, menampilkan jumlah karyawan per departemen. Saya memilih nama departemen dan menghitung jumlah karyawan yang ada di setiap apartemen. Lalu saya lakukan left join antara tabel departemen dan karyawan agar departemen tanpa karyawan juga tetap tampil. Kemudian saya kelompokkan berdasarkan departemen agar hasilnya spesifik per departemen. Berikut adalah nama jumlah karyawan per departemen. Selanjutnya soal 2B menampilkan karyawan dengan gaji di atas rata-rata. Menggunakan menampilkan nama dan gaji karyawan yang gajinya lebih besar dari rata-rata. Saya menggunakan subquery untuk menghitung rata gaji semua karyawan lalu membandingkan dengan setiap gaji individu. Caleg sama lengkap gaji from karyawan, where gaji lebih besar, caleg rata-rata gaji from karyawan. Ini adalah nama-nama gaji di atas rata-rata. Selanjutnya soal 2C, tampilkan nama lengkap karyawan dan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Di sini saya menampilkan nama lengkap karyawan di departemen IT yang belum diberikan tugas apapun. Saya filter hanya di departemen IT.
dan pastikan ID tugasnya nol. Artinya belum diberi tugas. Ini adalah nama eh, pegawai di Departemen IT yang belum punya tugas. Baik, selanjutnya untuk soal 3. Sistem informasi akademik Asia sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan penentuan nilai. Database dia memiliki skema sebagai berikut. Mahasiswa, mahasiswa masa kuliah dan nilai. Asumsikan konvensi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut. Pertanyaannya untuk 3A, buatlah sebuah prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Belum memenuhi syarat kelulusan. Berarti saya langsung buat query-nya. Query jadi vektornya sebagai berikut. Saya membuat prosedur proses kelulusan untuk memeriksa apakah mahasiswa sudah lulus atau belum. Pertama saya ambil SKS dan status mahasiswa dari tabel mahasiswa berdasarkan name import, yaitu lebih dari 144. Jika total SKS lebih sama dengan 144, maka status mahasiswa diupdate menjadi lulus. Jika belum memenuhi syarat, tampilkan pesan bahwa mahasiswa belum lulus. Untuk menjalankan, kita perlu query call proses kelulusan. Call proses kelulusan misal mahasiswa 1. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Mahasiswa dengan NIM 01 berhasil diluluskan. Selanjutnya soal 3B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan atau return nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS bobot nilai per SKS. Di sini saya akan membuat function ya. Saya membuat fungsi hitung IPK untuk menghitung IPK mahasiswa berdasarkan huruf dan SKS mata kuliah. Saya hitung eh, total bobot nilai SKS, bobot A, bobot B, dan seterusnya. Lanjut, saya hitung total SKS yang diambil, lalu hitung IPK dan menjalankan. Untuk memanggil, saya panggil select, hitung IPK, mahasiswanya, ini mahasiswanya, contoh M01, tabel IPK. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan IPK dari mahasiswa 01, IPK-nya 3,73. Baik, selanjutnya menjawab untuk soal 4.A. Mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Dari sini saya sudah menyiapkan query untuk mengupdate stok setelah penjualan. Saya membuat trigger untuk mengurangi stok produk dan mencatat jika stok jadi kurang dari 10 setelah terjadi penjualan. Pertama saya deklarasi variabel untuk menyimpan stok ini, mengurangi stok produk, ambil stok ini setelah update, memeriksa apakah stok kurang dari 10. Jika stok kurang dari 10, maka masukkan data kalau stok rendah. Dan sini saya mencoba memasukkan satu data, insert into penjualan, tanggal
penjualan value ini 2025 bulan 7 tanggal 25 sudah masuk. Lalu kita akan menambahkan jika penjualan yang akan membuat stok produk dari P009 menjadi 2 dari 5. Insert into daftar penjualan value 11 pangkalan 9 3. Nah, kita sudah menambahkan jika penjualan untuk produk membeli 3, maka produk P9 menjadi 2. Kita akan melihat log stok rendah. Dan sini sudah ada waktu peringatannya. Nah, untuk soal 4B, setelah mengalami stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log. Stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok berakhir dan waktu saat peringatan dibuat. Sudah, lalu kita akan ngecek produk dari P009. Nah, sini kita sudah melihat stoknya sudah 2. Lalu kita akan mengecek tabel log stok rendah. Nah, maka kita sudah menampilkan ID log, ID produk, stok tersisa, dan waktu peringatan. Sekian hasil dari soal praktikum PBG ujian akhir. Sekian, terima kasih.